Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Nah, gimana rasanya setelah menyaksikan beberapa video mengenai standar costing, termasuk bagaimana kita bisa mencari varian yang terjadi atas pemakaian bahan baku maupun pemakaian tenaga kerja. Ya, mudah-mudahan rumus-rumusan yang tadi kita paparkan di video-video sebelumnya sudah memberikan fondasi yang kuat buat teman-teman untuk masuk kepada sebuah ilustrasi ya. Di sini akan kita paparkan contoh ilustrasi perhitungan varian untuk direct material dan direct labor sesuai buku Carter ya. Nah, taruhlah di sini ada sebuah perusahaan namanya Wilton Manufacturing. Data selama bulan Juli ada sebagai berikut ya. Ini pemakaian direct material, ini direct labor. Direct materialnya terbagi menurut beberapa bagiannya. Ada material namanya kodenya 134, 171 dan sebagainya. Tapi nanti kita fokusnya untuk contoh perhitungan untuk ini ya. Direct material dengan kode 389. Dengan standar kuantitasnya adalah 2. Artinya setiap satu unit output, satu barang jadi, itu membutuhkan direct material yang berupa 3-89 sebanyak 2. Ya. Ini mohon maaf, ini kurang huruf A, harusnya quantity ya. Sedangkan per unitnya harganya adalah 7,5. Sehingga ketika ini dikontribusikan untuk satu unit output barang jadi, maka akan berkontribusi $15. Kan gitu. Itu untuk direct material. Sedangkan direct labor, ini kan kalau direct labor itu kan pemakaiannya, ini pemakaian kode-kodenya ini adalah kode-kode mungkin apa istilahnya, operation, shift kerjaannya ya. Shift kerjaannya kode 111 segala macam. Kalau shift kerjaan ini dia menggunakan standarnya 3/4 jam. Dengan tarifnya $13 dan segala macamnya. Ini bisa kita lihat nanti. Terus kalau yang dia 119, dia standarnya 1/4 jam dengan tarif per jamnya $13. Dikalikan sini, ini hasilnya ya. Ini adalah standard cost untuk direct labor misalkan yang ada di beberapa operasi ini. Ini di cutting department, di molding ada sendiri ya. Ini gambaran bagaimana kita mengidentifikasi standar biaya direct material dan direct labor. Kemudian untuk FOH nanti nggak akan kita bahas lebih dalam karena FOH nanti akan dibahas lebih lanjut di pertemuan yang ke-6. Di sini kita gambarkan sedikit kalau FOH itu biasanya berkaitan dengan pemakaian mesin maupun pemakaian jam tenaga kerja, tapi biasanya yang indirect labor gitu ya. Aduh, kenapa gambarnya jelek begini ya? Mohon maaf nih ya. Terjadi gangguan. Oke. Nah, kawan saya bacakan. Informasi selanjutnya bahwa dalam bulan itu ada unit barang jadi yang selesai sebanyak 4.200. Ini selesai nih barangnya ya. 4.200 selesai. Dengan informasi tambahan adalah waktu di awal bulan ada WIP, work in progress, sebanyak 864 unit. 864 unit ini terdiri dari, kenapa dia dinyatakan work in process? Karena dia baru menggunakan material sebanyak setengah dari kebutuhannya. Kemudian conversion cost-nya baru 1/3 dari kebutuhannya untuk 864 unit. Ya. Sementara WIP ending-nya setelah diproses terus ada WIP yang jadi dan ditransfer ke unit barang jadi, ternyata sudah ada yang 100% material dan sudah 2/3 conversion cost. Sebanyak 900 unit. Nah, ini mohon maaf kok bisa ketutupan, kenapa ini gambarnya? Coba kita ini dulu ya. Kenapa yang terjadi? Kenapa gambarnya jadi rusak? Coba kita lihat di sini. Tuh, ini kan nggak rusak nih ya. Nah, kita lihat dari sini dulu ya. Nah,
Setelah tahu informasi unit selesai, WIP awal dan WIP akhir, maka kita ingin tahu nih berapa yang benar-benar digunakan untuk memproses barang jadi ya selama periode bulan Juli kan itu. Kenapa gambarnya bagus, tapi kenapa ini bagus lagi ya. Oke. Mohon maaf ya. Nah, oke, saya tidak suka warna ini kayaknya. Ya. Ini tadi diketahui unit yang selesai kan 4.200 unit nih, ya. Kemudian untuk mengetahui unit yang memang benar-benar diproses di bulan itu, berarti kan yang 4.200 tadi dikurangi dengan WIP awalnya kan gitu. Ini finish good-nya, WIP awalnya 864, sehingga kira-kira nih ini ekuivalen dengan 3.336 unit untuk material dan 336 untuk conversion cost. Ini artinya inilah material maupun conversion cost yang didedikasikan untuk barang yang selesai di bulan itu, gitu kan ya. Nah, untuk selesai yang supaya jadi 4.200 kan dia memproses 3.336. Ternyata untuk memproses 336 ini kan ada kontribusi sebagian dari WIP awal kan. Nah, WIP awalnya kan tadi ada 864. 864 sudah memakai setengah dari kebutuhan material, berarti dia masih butuh setengah lagi ya. Maka ini setengah kali 864 sama dengan 432. Sementara conversion cost tadinya masih sepertiga. Untuk bisa selesai, maka dia tambahkan 2/3. Maka 2/3 kali 864. Di sini 576. Ya. Ini perhitungan itu untuk identifikasi berapa unit ekuivalennya ya, unit ekuivalen produksinya. Kemudian ternyata di akhir bulan Juli itu masih ada WIP ending, ya, WIP yang belum selesai juga, tapi pemakaian materialnya sudah 100%, berarti 100% kali 900. Ini ya, tadi kan 900 nih, 900 material ya. Oke. Kemudian conversion cost-nya yang kalau di akhir udah 2/3, berarti tetap 2/3 saja. 2/3 kali 900 sama dengan 600. Sehingga secara total untuk material ini ekuivalennya adalah 4.668 unit. Sementara untuk conversion cost ininya ekuivalennya adalah 4.512 unit. Jadi gitu ya. Ini kita ingin mengetahui berapa unit produksi yang dihasilkan di bulan Juli. Jadi saya ulangi, pertama kita mengetahui finish good yang terjadi dihasilkan di akhir bulan Juli, yaitu 4.200. Padahal kita sudah punya WIP awal sebanyak 864 unit. Sehingga kita ingin tahu berapa barang yang ditransfer atau berapa barang yang jadi, benar-benar jadi di bulan Juli itu berapa. Ya. Maka kita kurangi dulu ya 4.200, kita kurangi 864. Karena ada WIP kan, itu kan WIP. Jadi 336. Baru untuk menyelesaikan yang WIP 864 ini dibutuhkan material setengah, karena masih butuh setengah lagi. Conversion cost-nya masih butuh 2/3, sehingga dikalikan 864 masing-masing ya. Tuh. Sementara untuk WIP ending, ini kan WIP ending-nya masih ada nih, dan di dalamnya melekat 100% material, berarti kan 900 gitu ya. Dan melekat di dalamnya 2/3 conversion cost, 2/3 kali 900 sama dengan 600. Sehingga untuk material, unit ekuivalen produksi adalah 4.668 dan conversion cost-nya 4.512. Nah, nanti ini kan unit produksinya nih sekian unit. Nanti tinggal dilihat kita mau ngasih contoh untuk yang apa namanya direct material yang mana. Ya tadi kan saya sudah tekankan direct material yang kita pakai adalah yang ini 389. 389 tanda pemakaiannya berapa? Setiap satu unit produksi output dia butuh 2. Nah, padahal di sini ada 4.668. Nah, maka berapa kira-kira direct material yang dibutuhkan? Nah, nanti di slide berikutnya ada. Nah, sehingga kita tahu untuk kasus material 389 ini, yang tadi 4.668 dulu ya, ini 4 kali 2. Dia butuh 9336. Ya, 9336. Nah, ternyata di bulan Juli itu perusahaan di bulan tadi sudah membeli direct material itu bahan bakunya itu 10.000 unit.
10.000 unit. Dan ternyata sudah dipakai 9.500. Padahal kita tahu standar yang diperkenankan untuk produksi tadi yang 4668 kan cukup cuma 668 kali 2 karena masing-masing output membutuhkan 2 unit 389 ya. Saya geser dulu ini ya biar nggak bingung. Sehingga ini aja udah ada selisih nih antara standard quantity allowed dengan aktual quantity-nya. Udah ada selisih kan gitu. Dan ini juga ada selisih nih antara yang kita beli dengan yang kita pakai. Ya, ini juga sudah menunjukkan nanti ada selisih. Masih ingat ini selisih apa nih? Ayo. Selisih antara kuantitas yang dibeli dengan selisih antara kuantitas yang digunakan. Betul sekali. Itu namanya manufacturing apa istilahnya? Selisih inventory ya, selisih inventory. Variance. Nanti ada di situ ya. Kemudian antara actual quantity dengan standar quantity nanti selisih apa ada lagi ya. Kemudian actual price 744. Padahal kita tahu tadi standarnya si 389 berapa? Kita lihat di slide yang tadi. 7,5 kan? Nah, standarnya 7,5, tapi ternyata perusahaan bisa membeli dengan harga hanya 7,44. Nah, ini berarti selisihnya kira-kira menguntungkan atau tidak. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Ini standar price-nya kan, standar price tadi berapa? Sama dengan 7,7, nah 7,5. Aktual jamnya untuk tenaga kerja nih ya, 1632, padahal yang dipersyaratkan yang distandarkan adalah 1504. Itu juga sudah ada selisih. Kemudian actual labor rate-nya adalah 12,5. Nah, standarnya berapa nih? Kalau actual labor rate tadi ya. Kita lihat. Mana standar labor rate-nya? Adakah di sini informasi itu? Ini direct material. Oke. Enggak ada ya. Jadi mungkin nanti di slide berikutnya ya. Yang apa namanya? Standar untuk tarif tenaga kerjanya berapa? Kalau nggak salah ini 12 nih ya, nanti ada. Nah, dari soal ini kita bisa identifikasi dulu nih. Tadi sudah ada beberapa varian kan, selisih antara kuantitas yang dibeli dengan kuantitas yang digunakan, kemudian selisih antara kuantitas yang digunakan dengan kuantitas yang dipersyaratkan ya, atau selisih antara harga beli dengan harga beli yang dianggarkan ya, kemudian selisih antara jam tenaga kerja dengan jam tenaga kerja yang distandarkan. Nah, ini kan dari sini teman-teman sudah bisa identifikasi nih varian apa saja yang akan terjadi di penggunaan matrix 389 ini ya. Nah, secara umum untuk pemakaian material kita mengenal ada 4 material ya. Ada material purchase price variance membandingkan antara actual price dengan standard price dikalikan dengan actual quantity purchase. Ya, ini untuk mengingat kembali rumus yang video sebelumnya ya teman-teman ya. Ini saya taruh dulu video saya di sini. Kalau dia positif, dia unfavorable. Dia unfavorable karena berarti barangnya lebih mahal dari perencanaan kita. Kemudian material price usage variance, kita membandingkan antara actual price dengan standard price-nya, tapi dikalikan dengan actual quantity yang digunakan. Kalau yang di atas actual kuantitas yang dibeli, ini yang digunakan. Ini namanya material price usage variance. Positif, maka dia unfavorable. Kemudian varian ketiga adalah kalau ada material inventory variance, artinya apa? Bahwa ternyata barang yang kita beli lebih banyak dari kebutuhan kita, ya. Kita cuma butuhnya berapa tadi? Aktualnya 9.500. Tapi yang kita beli ternyata 10.000. Berarti kan ada selisih. Ya Pak, beli lebih banyak kok. Nggak boleh sih Pak. Ya boleh-boleh aja. Tapi kalau ada stok yang sisa di gudang, itu kan kita perlu biaya tambahan untuk memelihara, untuk menjaga barang-barang itu. Supaya tidak aus, tidak diambil orang. Kan berarti butuh duit lagi. Ya. Itu makanya dianggap selisih yang tidak menyenangkan buat perusahaan. Kemudian kalau material quantity usage variance itu adalah selisih antara kuantitas aktual dengan standar kuantitasnya dikalikan standar price-nya. Nah, ini mengingat kembali rumus yang kemarin, yang di video ya. Maka untuk memudahkan teman-teman semua, ini saya bikin bagan nih ya. Bikin bagan. Pertama kita menghitung dulu yang gampang dulu nih. Material purchase price variance. Selisih
harga beli bahan baku. Yang namanya selisih harga beli berarti kita membandingkan harga belinya antara harga beli aktual dengan harga beli standarnya, ya. Maka di sini aktualnya adalah actual quantity kali actual rate, standarnya adalah actual quantity dikalikan standar rate. Sehingga dengan kata lain rumus ini berlaku kan, actual quantity dikalikan actual price dikurangi standar price. Kebetulan aktual pembeliannya 74.400 karena berasal dari 10.000 kali 7,44. Sedangkan yang standarnya harusnya 75.000 nih, 10.000 kali 7,5. Sehingga timbul varian sebesar $600. Nah, ini selisihnya favorable atau unfavorable. Ditargetkan bisa beli material itu 10.000, nilainya 75.000, tapi dia hanya mengeluarkan 74.400. Jadi 600 ini dianggap penghematan. Maka kita sebut favorable, selisih yang $600 ini. Sehingga bisa kita katakan bahwa material purchase price variance atau varian yang timbul karena kita membeli bahan baku, itu kita ada penghematan sebesar $600. Karena nilai belinya lebih rendah dari yang kita rencanakan. Itu ya, clear ya kalau material purchase price variance. Nah, yang ini mulai banyak nih. Wah, apa aja lagi nih Pak ya? Enggak usah panik ya, pelan-pelan kita baca ya. Ya, ini saya bikin 3 bagian nih ya, antara aktual, kemudian standar, maupun alokasinya. Ya. Kalau aktual, itu aktual quantity dikalikan aktual rate-nya. Kalau standar, aktual quantity dikalikan standar rate-nya. Kalau allocated, itu allocated untuk material quantity ya, atau kita sebut dengan standard quantity allowed gitu ya. Nah, itu barang yang benar-benar kita targetkan tadi ya, dikalikan dengan standar rate-nya. Jadi kalau ini sudah benar-benar pakai standarisasi pemakaiannya, kalau ini masih pakai aktualnya gitu ya. Nanti maka di antara mereka nanti ada selisih gitu ya. Yang pertama, kita ingin membandingkan antara berapa biaya pemakaian bahan baku yang kita standarkan dengan berapa biaya pemakaian bahan baku yang terjadi sesungguhnya, atau terjadi aktual. Maka di sini selisih antara, ya, ini kan selisihnya nih, berarti selisihnya apa? Selisihnya adalah nilai, ya. Ini kan yang beda angkanya adalah AR ya. Ini AR, ini SR. Berarti AR dikurangi SR. Actual rate dikurangi standard rate dikalikan actual quantity, gitu kan gitu. Nah, di sini kebetulan saya jembring satu-satu nih. Kalau aktual pemakaiannya adalah 9.500 kali aktual rate-nya 7,44. Sementara standarnya 9.500 aktual quantity yang digunakan kali standarnya 7,5. Sehingga ada 71.250. Selisih antara 76.80 dan 71.250 inilah kita sebut dengan materials purchase usage variance. Ya. Varian karena yang timbul karena kita menggunakan nilai bahan baku yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan perencanaan kita. Kebetulan di sini karena tadi material purchase price variannya positif, otomatis material purchase usage variannya akan positif juga, akan favorable gitu loh, ya. Karena yang dibandingkan hanya apa namanya actual rate dan standard rate-nya. Aktual kuantitinya sama-sama 9.500. Sehingga ada selisih 570 yang sifatnya favorable. Ya. Nih, sampai sini ada pertanyaan enggak? Bagus, dicatat dulu ya. Nanti ditanyakan. Nah, dari sini kita melangkah lebih jauh, bagaimana kita membandingkan antara standar dengan alokasinya. Ya. Standarnya kan ini 9.500 nih, harusnya ya. Standarnya kan 9.500 kali 7,5. Ternyata yang kita alokasikan itu harusnya 9.336 karena 9.336 ini berasal dari berapa tadi? 4.668 kali 2. Jadi unit produksi yang selesai di bulan itu dikalikan kebutuhan unit yang 389 tadi, yang unit material 389. Harusnya 9.336, tapi yang terjadi 9.500 gitu loh. Jadi kita membandingkan antara alokasi yang benar-benar kita bebankan untuk material tersebut dengan penggunaan material sesungguhnya. Harusnya kan yang kita alokasikan 9.336 sesuai dengan
jumlah unit produksinya tadi. Ternyata aktualnya 9.500 sehingga ada selisih berapa ini? 164 unit dikalikan standar rate-nya yaitu 7,5. Maka hasilnya 1.230. Ini selisihnya unfavorable. Ini kita sebut dengan material efficiency variance. Material efficiency variance, jadi karena penggunaan jumlah kuantitas input bahan material yang berbeda dari yang direncanakan. Itu material efficiency variance. Berbeda dengan ini tadi ya, ada material purchase usage variance. Kalau material purchase usage variance yang dibandingkan adalah antara harga beli aktualnya dengan harga beli sesuai dengan perencanaan dikalikan dengan aktual pemakaian bahan baku. Itu material purchase usage variance. Sementara kalau material efficiency variance yang kita bandingkan adalah antara yang aktual tadi terjadi 9.500 dengan yang standar yang kita alokasikan hanya 9.336. Tapi tarifnya tarif standar 7,5. Maka timbul 1.230. Selisihnya ini merupakan material efficiency variance. Ya. Ini tadi kita sudah dapat material purchase price variance, sudah dapat juga material efficiency variance. Kita gabung nih. Material purchase price variance tadi sifatnya favorable, sedangkan yang efficiency variance unfavorable. Kita jumlah, karena ini kan negatif, ini positif ya. Jadi menghasilkan hasil akhirnya adalah 660 positif, artinya unfavorable gitu ya. Unfavorable, mohon maaf ini harusnya nggak menutupi ini. Ini harusnya tidak boleh menutupi. Oke. Nah. Oke, mohon maaf. Kenapa dia muncul lagi ya, Mas? Oh. Oke, mohon maaf ya. Nah, ini 1.230 unfavorable karena tadi sudah terjadi unfavorable dari material efficiency variance sebesar 1.230. Kita gabungkan dengan yang favorable dari material purchase price variance 570. Hasilnya adalah 660 unfavorable. Ini yang kita sebut dengan flexible budget variance. Oh, flexible budget variance ya. Bandingin antara pemakaian material dengan tarif standar dengan pemakaian material yang dialokasikan kali tarif standar. Gabungannya adalah flexible budget variance. Kalau ini gabung ini kan berarti kan selisihnya ada dua nih. Ini 9.500, ini 9.336 gitu ya. Ini 7,44, ini 7,5. Ini yang kita sebut dengan flexible budget variance. Ingat pelajaran flexible budget yang pekan lalu? Ya. Bagus. Oke. Dari sini kita juga bisa menghitung nih teman-teman semua ya. Yang tidak ada hubungannya dengan ini adalah materials inventory variance. Ini memang agak terpisah ya. Jadi material inventory variance dan material purchase price variance tadi terpisah dari bagian ini karena dia nggak terkonek dengan ini ya. Ini maka saya hitung sendiri. Kalau material inventory variance selisih antara kebutuhan barang kita dengan yang kita beli ya. Kita kebutuhannya berapa sih? Oh, ternyata kebutuhannya yang kita pakai 9.500 tapi sudah kadung ya, sudah terlanjur membeli 10.000. Sehingga ada selisih 500 dikalikan standar biayanya 7,5. Jadi 3.750. Ini kita sebut dengan materials inventory variance. Ada inventory yang tidak harusnya terjadi di akhir periode itulah. Jelas ya teman-teman ya. Bagus. Berikutnya untuk pemakaian tenaga kerja. Oke, video saya pindahin dulu. Nah, sini aja ya. Ini ada dua varian, yaitu labor rate variance dan labor efficiency variance. Mengingat kembali, kalau labor rate berarti membandingkan rate, aktual rate kurangi standar rate. Kalikan aktual jam tenaga kerjanya. Kalau labor efisiensi berarti membandingkan aktual jamnya dengan standar jamnya dikalikan standar rate-nya. Jadi memang gak muter-muter gitu ya. Nah, tapi teman ingat konsepnya aja. Namanya labor rate variance berarti yang bervariasi ada rate-nya.
Kalau labor efisiensi yang bervariasi adalah jamnya, kan gitu. Maka kita bisa bikin 3 klaster lagi, aktual, standar, sama allocated ya. Ini saya bikin SHA, yaitu standard hours allowed gitu ya. Tenaga kerja, misalkan kita ingin menghitung labor rate variance, berarti membandingkan apa? Aktual yang terjadi yang kita bayarkan 2400, aktual upah yang kita bayarkan dengan upah yang kita standarkan harusnya 19.584. Selisihnya adalah 816. Ini unfavorable karena 2400 lebih tinggi dari yang standarnya, yaitu aktual quantity kali standar upahnya kan gitu. Tapi sebenarnya harusnya ini jamnya nggak 1632 gitu loh. Jam menurut yang bisa dialokasikan sesuai kebutuhan tadi itu hanya 1504. Nah, kalikan dengan standar rate-nya. Standar rate-nya kan 12 yang tadi yang nggak ada di soalnya. Nah, harusnya 70-20, 70-20 ya. Bentar. Nggak kebanyakan ini ya. 70-0-20. Ini saya hitung dulu ya. Kayaknya saya ngitungnya kebanyakan. Kali 12. Atau gini deh. 9632 dikalikan 12. Kemudian 7504 kalikan 12. 1632 kalikan 12. 19.584, oke. Kemudian 1504 kali 12. Kenapa begini ya? Aku salah ngitung. Kurangi 19.584. Nah, benar nih salah ini ya. Mohon maaf, ini harus saya rubah dulu angkanya biar nggak membingungkan. Jadi ini ya. Yang ketinggalannya harusnya 19.584 ya. Mungkin saya ngopinya tadi terlanjur. Ngopi dari file sebelumnya ya. 19, mohon maaf, 4 kali 12. 1504 kali 12. 18.048 ya. 18.048. Nah, kita masuk lagi ke slide itu. Oke, mohon maaf terjadi kesalahan teknis. Nah, ini harusnya 18.048. Sehingga ada selisih di sini 1536 ya gitu. Ini kita sebut dengan labor efficiency variance, yaitu standar jam tenaga kerjanya 1504 yang terjadi aktualnya 1632. Selisihnya dikalikan dengan standar upahnya menghasilkan 1536 yang merupakan selisih yang tidak menguntungkan buat perusahaan gitu ya. Ya 1536. Dari sini kita juga bisa gabungkan nih antara labor efficiency variance dengan labor rate variance digabungkan menjadi flexible budget variance ya. 1536 unfavorable, 816 unfavorable. Karena sama-sama unfavorable, maka hasilnya adalah 2352 unfavorable. Flexible budget variance ya. Jelas ya sampai sini ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk menghitung ini pakai bagian ini lebih mudah ya. Jadi Anda nggak usah ngapalin rumus-rumus gitu ya. Yang penting Anda bayangin gambar ini, insya Allah lebih mudah ya. Hubungan antara labor rate variance, labor efficiency variance dengan flexible budget variance. Oke, mudah sekali ternyata. Ya, dan kemana-mana habis ini kita akan masuk dalam ilustrasi ayat jurnal standar untuk pemakaian tenaga kerja maupun bahan baku sekaligus pencatatan variannya. Tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.